malam pemirsa Duta TV, kembali saya Diana Rosianti menjumpai Anda. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proyeksi dan potensi di tahun 2021 di Kalimantan Selatan. Hadir bersama saya, di sebelah kiri dan sebelah kanan saya, ini teman-teman dari yang satu otoritas perbankan, yang satu dari praktisi. Ada Pak Aman Lison Sembiring, beliau adalah pimpinan wilayah Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Selamat malam pemirsa semua. Oke, dan di sebelah kanan saya ada Pak Trilaksito Singgih, Senior VP Regional CEO Kalimantan. Selamat malam. Oke, pemirsa, hari ini kita ingin menjalankan protokol kesehatan. Dan kita bertiga memakai masker. Tetapi khawatirnya ada informasi yang tidak clear kita sampaikan. Karena itu izinkan kami untuk mencopot masker dan kita jamin insya Allah kita sehat dan ada jarak, juga kita sudah siapkan protokol kesehatan lainnya. Kita izin copot dulu, oke, agar informasi lebih clear kita bisa sampaikan. Baik, ke Pak Aman Lison dulu. Baik. 2020 dulu mungkin kita evaluasi ya. 2020 itu di trimester terakhir kita lihat sudah ada kegembiraan. Tetapi pada ujung akhir bulan, ketika tiba-tiba pemerintah mengadakan pergantian menteri, lalu juga ada kebijakan baru untuk di awal tahun menarik rem darurat kembali. Apa yang terjadi dan bagaimana kondisi perekonomian khususnya di Kalimantan Selatan? Terima kasih Mbak Diana, senang bisa bincang-bincang malam ini. Selamat malam para pemirsa Duta TV dimanapun berada. Tentu kalau bicara 2020 ini COVID melanda, ya, COVID-19 melanda seluruh belahan muka bumi. Yes. Jadi tidak hanya Kalimantan Selatan, tidak hanya Indonesia, 200 negara lebih terpapar COVID-19. Apa akibatnya? Tentu dengan adanya COVID-19 seluruh transaksi perekonomian terhambat, terbenturkan karena apa? Pembatasan aktivitas masyarakat, apa yang kita kenal ada beberapa negara lockdown, Mbak Diana, lockdown, ya, sehingga beberapa negara mitra kita juga seperti AS, Tiongkok ketika itu lockdown dan ekspor Kalimantan Selatan juga terhambat ketika itu. Prioritasnya ke kesehatan begitu ya? Tentu. Jadi semua negara memprioritaskan utama adalah kesehatan. Nah, apa yang terjadi? Kalimantan Selatan di triwulan 2 langsung terkontraksi. Pertumbuhan ekonominya 2020 ya, itu cukup lumayan 2,63%. Di semua sektor itu ya? Ya, itu pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi, termasuk yang utama tentu sektor tambang. Ya. Karena itu jadi primordial di kita ya. Kita ekspor ya, negara mitra kita seperti Tiongkok lockdown dan seterusnya. Demikian juga beberapa negara lain, India dan seterusnya ya. Dan juga CPO tentunya kan ketika itu. Memang mulai pandemi kan sekitar Maret lah ya. Triwulan 1 kita aman sebenarnya ya kan, aman ya. Triwulan 2 mulai kontraksi, negatif ya, negatif pertumbuhan kita. Lanjut ke triwulan 3 juga negatif. Itu waktu itu lebih dalam lagi 4,68%. Triwulan 3 itu paling tidak sampai September udah 4,68%. Betul-betul semua merunduk begitu ya. Begitu. Nah, nasional juga sama ya, sama. Hanya saja nasional di triwulan 3 udah kelihatan mulai perbaikan dari 5 sekian minus 5 sekian menjadi 3, sekian. Ya. Tetapi kabar baiknya adalah di triwulan 3 2020 itu dari triwulan 2 ke triwulan 3 atau disebut Q-to-Q itu sudah tumbuh positif 3,26% di Kalimantan Selatan. Kita optimis triwulan 4 yaitu sampai Desember yang nanti akan dirilis oleh BPS pertumbuhannya, kita optimis ada perbaikan ini. Perbaikan. Mengapa? Karena di triwulan 3 ekonomi global sudah mulai awal triwulan 4 ya. Awal triwulan 4 itu sudah mulai menunjukkan perbaikan. Ya, mulai perbaikan terlihat dari di indikator Purchasing Managers Index di Amerika untuk sektor manufacture itu udah mulai pada fase ekspansi. Demikian juga Tiongkok dari sektor non-manufacture dan juga industrinya sudah fase ekspansi, didorong oleh kinerja utama waktu itu jasa. Nah, ini sudah mulai industri menggeliat. Industri di negara-negara tujuan ekspor kita seperti Tiongkok, Amerika dan juga beberapa negara Asia lainnya seperti India dan udah mulai ya. Nah, di triwulan 4 itu
aktivitas masyarakat dari Google Mobility Index juga sudah terlihat di seluruh beberapa daerah, terutama juga di Kalimantan, termasuk juga Kalimantan. Nah, itu artinya optimisme kita di 2020 adalah perkembangan, perbaikan pertumbuhan ekonomi dari triwulan ke triwulan. Sehingga memang meskipun nanti masih terkontraksi, diperkirakan kontraksi tidak terlalu dalam lagi. Mungkin sekitar 1% seperti itu untuk 2020. Nah, lanjut nanti ke 2021 dengan perkembangan yang ada ini, ya perkembangan yang ada bahwa mulai negara-negara negara-negara tujuan ekspor kita seperti Tiongkok, AS dan beberapa negara di Eropa sudah mulai vaksinasi nih. Mereka sudah mulai vaksinasi. Itu lebih positif lagi ya. Sudah mulai vaksinasi, sudah mulai vaksinasi. Kemudian mobilitas masyarakat semakin meningkat. Khususnya sampai dengan Desember, termasuk di Indonesia juga demikian mobilitas itu. Nah, akibatnya ya beberapa komoditas barang kita, barang ekspor kita, ya seperti batu bara, CPO naik harganya sekarang. Luar biasa kan di triwulan 1 ini, di awal-awal. Mulai dari Desember sampai dengan awal Januari ini sudah naik. Tadinya harga batu bara kita mencapai sekitar 50 sampai 49 sampai 50 US dollar per ton, sekarang sudah sampai 79 sampai 80 US dollar per ton. Ya, itu kabar menggembirakan. Saya kira nanti eksportir kita di mana batu bara sebagai komoditas utama penopang sektor ekonomi, ya. Kuncinya Bu Diana adalah necessary conditionnya adalah syarat utamanya adalah pandemi COVID harus kita tangani bersama. Ya, pandemi tetap COVID ujungnya adalah ujungnya. Itu ya. Kalau sekarang udah mulai istilahnya PPKM. Ya kan PPKM ya. Walaupun Kalsel tidak diwajibkan, tetapi dihimbau tetap ya. Tapi kan itu terdampak Jawa dan Bali akan sebagai mitra bisnis Kalimantan Selatan, tentunya tidak Kalimantan Selatan tidak akan ada di Kalimantan Selatan. Itu juga akan terpengaruh kan, kegiatan kedatangan, kegiatan investasi, terpengaruh. Harapan kita ini tidak terlalu lama, tetapi memang ini adalah prioritas utama. Necessary condition, pencegahan, penanganan, penanggulangan COVID-19 itu harus sama-sama, termasuk masyarakat. Meskipun nanti vaksinasi akan dimulai besok mungkin ya beberapa kalau karena hari Rabu mulai dengan Gubernur dan Forkombina sudah mengeluarkan izin untuk vaksinasi. Oleh karena itu, karena keterbatasan vaksin masih ada, kita masyarakat yang belum giliran tetap disiplin untuk menetapkan protokol kesehatan. Kalau tidak, apapun nanti program-program yang akan kita sebut sudah dibaiki tiba-tiba anjlok lagi hanya karena kondisi ketidakdisiplinan. Satu syarat utama pracondition ya. Kadang kita sebut sebagai game changer-nya seperti itu ya. Game changer-nya adalah penanganan COVID-19 dan disiplin protokol kesehatan bersama. Dan itu memerlukan kontribusi semua pihak. Tentu. Jadi pihak-pihak yang menjaga ekonomi ini terus bergiliat, tetapi ya tentunya yang masyarakat ini harus membantu. Itu tugas kita bersama. Baik. Itu dulu. Itu dari Pak Aman Lisono untuk dipraktis nih. Untuk Bank Mandiri sendiri yang jelas-jelas pasti ini kan putarannya akan sangat terlihat. Tadi secara data Pak Aman Lisono sudah menyampaikan apa yang menjadi evaluasi di 2020 dan bagaimana kondisi untuk 2021. Tadi menarik Pak Aman sudah jelaskan mengenai kondisi makronya, kemudian di Kalsel secara keseluruhan. Nah, yang menarik kalau di saya di Bank Mandiri tentunya ini ada beberapa adaptasi perilaku yang ternyata membawa harapan yang bagus juga gitu ya. Jadi selama pandemi tadi kita kan mulai dari Maret, kemudian selama pandemi kita melakukan beberapa cabang harus ditutup gitu ya, karena kita juga menerapkan protokol COVID yang ketat. Kemudian bagaimana biasanya activity marketing itu ketemu langsung, jadi nggak bisa segala macam gitu ya. Dan pembatasan banking hall yang hanya 50% gitu kan. Tetapi yang menarik di Kalsel ini, data di saya untuk transaksi yang sifatnya cashless, contoh kita punya namanya Mandiri Online ya, itu transaksi di Kalsel ini selama periode COVID ini naik 56%. Jadi kesadarannya udah tinggi ya? Kesadaran udah tinggi nih. Jadi kesadaran bahwa tetap melakukan aktivitas bisnis, tetapi lebih aman.
Jadi lebih aman tidak datang ke cabang, unless mungkin yang memang harus tunai, harus dikeliringkan, tapi yang lain bisa transfer online. Jadi nggak ada lagi yang bawa kresek ke bank. jadi itu naik tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi transaksi-transaksi yang toko-toko ya, toko-toko atau kami menyebutnya biasanya merchant-merchant gitu ya. Yang menarik kalau datang langsung, yang biasa yang gesek itu memang turun. Tapi aktivitas e-commerce online itu juga naik 30% Kalsel ini. Jadi sebetulnya, dan kalau kita lihat apa sih yang dibeli, ya kebutuhan sehari-hari, termasuk yang lagi ngetren kebutuhan untuk menaikkan imun kali ya. Jadi pada sepedaan beli sepedanya itu dan naik tinggi. Mahal juga ya. Naik tinggi. Jadi kebutuhannya juga ada, masyarakatnya juga ada. Nah, kami di perbankan ini juga memfasilitasi bagaimana supaya ekonomi terutama UMKM ini lebih aman. Makanya kita juga memfasilitasi dengan hal misalnya tempo hari BI menyarankan kami, oke, bikin cashless yang lebih gampang. Pakai kris. Ya, kris. Gitu ya. Itu jadi pas sosialisasinya ya. Kris itu betul-betul dipakai dan kenaikan transaksi lewat kris ini malah 150%. Wah. Gitu ya. Jadi karena orang betul-betul takut bersentuhan dengan betul. Jadi bahkan kalau di kami kondisi-kondisi yang misalnya sholat Jumat saja itu infaknya udah pakai kris. Gitu ya. Jadi ditembak gitu ya. Kita juga pasangkan untuk untuk gereja juga seperti itu. Jadi artinya kita tetap mencoba memfasilitasi aktivitas sehari-hari masyarakat, aktivitas bisnis dengan lebih menjaga protokol COVID. Sehingga impact-nya masyarakat juga akan merasakan tetap bisa mengalir gitu ya. Dan mungkin kalau rekan-rekan biasa, pemirsa biasa beli makanan, ada yang pakai Grab, ada yang pakai GoFood misalnya gitu ya. Itu kita juga sekarang nggak susah lagi karena mau nambahin uang yang ada di situ, uang elektronik yang ada di situ, kita juga udah fasilitasi. Jadi semuanya gampang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya volume di toko-toko kecil, meskipun kayaknya tokonya sepi, tapi orderan lumayan. Masih jalan jadi terus. Yang asal masih ada Gojek berjejer atau Grab berjejer, artinya itu masih jalan terus. Oke, ini gitu. menjadi menarik ketika sebelumnya banyak analisa terkait digital disruption dan perbankan juga menyiapkan itu untuk solusinya. Mestakung sekali ternyata ada krisis terkait pandemi ini menjadi jawaban. Tadi sudah disentuh soal UKM. Kita ingin tahu bagaimana, tadi kan kalau komoditas alhamdulillah naik gitu loh, posisinya sudah membaik di akhir 2020 dan menjadi harapan lebih baik lagi di 2021. Bagaimana kondisi dengan UKM di Kalsel? Kita tahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, optimis menjadi kunci, tetapi bukan optimis yang kebablasan. Tetap optimis yang harus terjaga. Tadi Pak Aman Lison mengatakan bahwa ketika perekonomian semakin membaik, Pak Singgi juga tadi mengatakan bahwa ada indikator-indikator bahwa geliat ekonomi di Kalsel ini lumayan masih aman, tetapi jangan sampai turun terus hanya karena ada perubahan kondisi dari COVID-nya. Baik, untuk UKM. Saya ke Pak Aman dulu deh ya, ke Pak Aman untuk UKM di 2020 bagaimana kondisinya? Karena begini, ketika pebisnis besar menahan diri, UKM ini masih bergeliat, walaupun mungkin juga jatuh bangun. Bagaimana kondisinya di Kalsel? Iya, 2020 semua sektor terdampak. Itu termasuk UKM ya, itu dulu poinnya. Tentu kalau dibandingkan 2019 tidaklah sebaik di 2020. Karena pertama dari sisi UMKM-nya juga bagi dirinya pun dia pasti menjaga kesehatan. Bagi dalam menerapkan kebijakan pemerintah pun akan masyarakat akan membatasi aktivitas. Seperti itu kan. Kalau membatasi aktivitas maka
terbatas juga kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi, sehingga memang terdampak. Ini bisa kita lihat di sektor perdagangan, hotel dan restoran ketika itu turunnya luar biasa, sangat dalam. Ya, seperti pokoknya yang ada crowd-nya selesai ya, saja pasti, waktu itu ya. pasti. Ya, Jadi belum lagi aktivitas sosial seperti pernikahan dan seterusnya, nggak lagi sewa gedung dan seterusnya. Biasanya kan begitu ada pernikahan ada sewa gedung, ada cateringnya kenal, sewa tenda, jual-jual pentol semua sekitarnya kan, anak-anak semuanya kena. Gitu. Pokoknya ekonomi terkait selesai aja semua. Ini hebatnya UMKM, tetap kreatif, tetap dia bisa seketika shifting, dia mencari usaha-usaha yang memang dibutuhkan ketika pandemi terjadi. Tadi Pak Singgi mengatakan bahwa orang udah mulai mencari hal-hal yang imun, ya kan? Maka shifting dari tadi jual pakaian katakanlah ketika itu shifting ke masker antara lain, ya kan? Masker, jamuan dan seterusnya. Itu sesuatu yang kreatif, UMKM tidak ada habisnya. Kita perlu mendorong UMKM untuk 2021. Nah, oleh karena itu Bu Diana, bahwa Bank Indonesia punya namanya kebijakan 1+5. Satu itu tadi necessary condition, necessary condition di mana itu yang nggak bisa itu sama, itu semua, bukan hanya Bank Indonesia, saya kira ya. Vaksinasi dan disiplin protokol COVID itu harus kita lakukan. Nah, ada 5 respon kebijakan Bank Indonesia untuk itu. Nanti termasuk naik ke UMKM, seperti itu. Pertama, harus kita sama-sama pembukaan sektor produktif dan aman. Aman, tetap ujungnya aman. Aman dalam arti bahwa COVID-19 di sektor itu tidak terlalu berbahaya. Boleh katakan kalau kami petakan itu dalam matriksnya itu low, gitu loh, tingkatnya low sampai medium masih bisa kita kondisikan. Nah, kemudian percepatan stimulus fiskal atau realisasi anggaran di APBD, APBD atau APBN. Nah, ini akan merupakan stimulan di dalam perekonomian kita, termasuk nanti kaitannya ke UMKM. Kalau ada kegiatan aktivitas, tentu UMKM juga akan bergerak seiring dengan itu. Katakanlah contoh aja kalau ada main sepak bola aja udah UMKM udah berapa di situ. Rantainya harus dibentuk. Jadi chain-nya itu terus ikut. Karena itu harapan kita sebenarnya dengan program kedua ini adalah kita support, kita dorong pemerintah daerah untuk bisa akselerasi mengenai realisasi anggaran di triwulan-triwulan awal ini. Yang kemarin penyerapannya agak ditahan ya. Kemarin apa dialihkan? Bagus, bagus itu udah sampai 90% APBD Provinsi Kalimantan Selatan posisi November ketika saya lihat datanya. Tetapi itu akselerasi itu terus kita teruskan. Karena ini termasuk bantuan-bantuan langsung, tunai dan seterusnya yang diberikan ke pemerintah daerah kita akselerate. Ini adalah merupakan stimulus, oilnya untuk membuat menunjukkan negara ada di situ ya ketika krisis. Terus bergerak perekonomian. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti ada banyak sektornya di Pak Singgi ini. Peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran. Nah, kita sejalan dengan likuiditas sekarang banyak. Ya, likuiditas perbankan banyak. Bank Indonesia dengan yang keempat nih, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensialnya adalah stand-nya adalah longgar, likuiditas longgar, loose. Jadi kita quantitative easing sejalan dengan PEN, program pemulihan ekonomi nasional, kita quantitative easing dengan membeli surat berharga negara dari pemerintah dan seterusnya. Artinya uang banyak. Ya, kita perlu bagaimana meningkatkan permintaan masyarakat akan kredit. Ini banyak uangnya di bank nih. Ya, likuiditas banyak. Jadi opportunity ada gitu untuk pembiayaan. Bagaimana meningkatkan demand sebenarnya, demand. Nah, oleh karena itu Bank Indonesia menurunkan suku bunga. BI 7 days repo hanya 3,75%. Tapi tetap dengan aturan ketat ya? Tentu dengan aturan main dan ada juga room-room tertentu diskresi. Nanti Pak Singgi yang akan menyampaikan hal-hal mungkin e-form aja udah cukup, nggak perlu ribet-ribet lagi seperti itu kan. Yang penting syarat terpenuhi gitu loh. Nah, harapannya suku bunga diturunkan supaya nanti di dalam perbankan juga suku bunga itu semakin hari semakin menurun sehingga kemampuan demand tadi makin meningkat untuk pembayaran Indonesia. Nah, baru yang kelima, digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM. Tadi udah kita bicarakan. Ini kita terus dorong. Nanti kris ini kalau saat ini nasional sekitar 5,2 juta udah merchant. Kita 2021 rencana 12 juta. 12 juta dan jadi nanti kalau akan ke bagian berapa kita sama-sama keroyok dengan Pak Singgi. Jadi 5 hal ini khususnya terkait UMKM nanti akan banyak bicara ke arah sini. Jadi kita sama-sama petakan sektor produktif dan aman apa, yuk kita duduk bersama memetakan itu.
Baik. Kami sudah punya beberapa, tentu ada sektor pertambangan, sektor industri pengolahan seperti CPO, ada juga mengenai pertanian, karet, dan seterusnya. Baik. Itu bisa kita sama-sama diskusikan untuk fokus membangun UMKM kita di sektor-sektor produktif dan Baik. aman itu. Seperti itu. Baik. Antara lain seperti Ini itu. kabar baik. Jadi pemirsa, Anda pikirkan kreatif apa, Ya. bisnis keberaniannya Ya. harus Ya. seperti apa, Ya. tapi tentu Ya. saja Ya. harus tetap bankable. Betul, Jadi, bankable. Kalau nggak bankable ya susahnya. Likuiditas. Likuiditas. Dan kita terus akan kebijakan moneter kita akan longgar sampai dengan ada tanda-tanda Oke. inflasi akan meningkat. Jadi relaksasinya di situ ya. Iya, Oke. seperti itu. Ini kabar baik dari Bank Indonesia. Kita tanya kepada yang bisa eksekusi. Likuiditas banyak nih Pak katanya ya. Tapi sebelum ke likuiditas, kredit macet gimana juga gitu di 2020. Ini kan satu sisi Ya. ada uang yang di dalam dan yang di luar. Jadi kalau dari kualitas kredit, non-performing loan, kami kemarin diberikan insentif oleh regulator terkait paket kebijakan yang membantu kita. Jadi kita kemarin diberi kelonggaran untuk bisa memberikan restrukturisasi kepada debitur-debitur kami dengan ketentuan khusus. Oke. Salah satunya contoh misalnya, begitu direstru biasanya nggak boleh kolektibilitas 1. Tapi kali ini setelah direstru tetap boleh kolektibilitas 1. Dan ini memang sangat membantu teman-teman di perbankan dalam hal mereka kita bisa efisien dalam rangka cadangan kerugiannya, CKPM-nya. Tapi di sisi lain sangat membantu UMKM relaksasi selama masa pandemi. Jadi kemarin kita mengadakan masif restru. Kalau di Kalsel sendiri kurang lebih sekitar 4.900-an debitur kita berikan restru. Itu kondisinya merata atau maksudnya kesulitannya itu merata atau bagaimana dengan? Yang penting mereka mengajukan atau kita juga dari sisi bank kita juga punya suspek restru gitu ya. Yang penting kita lihat usahanya masih ada, kita bisa jalanin. Nah, dan di restru ini ada kelonggaran bahwa dia boleh menunda pembayaran gitu ya. Kemudian selama jangka waktu kemarin kan 6 bulan. 6 bulan. Kemudian juga di dalam bunga yang mereka tanggung pun itu ada subsidi bunga PEN. Jadi pemerintah sudah menyalurkan subsidi bunga PEN. Ini di kita ini sudah di Kalsel ini baik yang restru maupun tidak itu sudah ada 9.000 debitur yang dapat subsidi. Nominalnya di atas 6 miliar lebih lah. Sudah Itu masuk ke untuk masing-masing UKM rekening. berarti? So, ya UKM terutama karena paling banyak UKM terutama ya. Yang betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain betul, lagi ya. ya. Jadi betul-betul di situ sudah ada subsidi dari pemerintah yang itu membantu dari sisi pengusahanya, teman-teman di UMKM itu maupun dari sisi kami perbankan. Jadi kita terbantu dengan disiapkan stimulus tadi. Kemudian yang kedua tadi juga kami juga menyiapkan perbaikan proses. Jadi underwriting proses pun itu kami bikin yang lebih adaptif. Jadi kemarin mungkin teman-teman sempat lihat Bank Mandiri meluncurkan namanya aplikasi pintar untuk teman-teman di micro segmen yang mengajukan kredit sudah pakai aplikasi. Jadi kami juga melihat aksesnya lebih mudah. Jadi mereka bisa komunikasi dengan tim kami dengan aplikasi, kemudian nanti underwriting-nya lewat di situ. Jadi itu juga dalam konteks tadi kan tadi Pak Aman semua inisiatif itu ada necessary condition-nya yang harus aman dulu kan. Aman dulu. Makanya kita juga mengarahkan. Bukan Pak Aman ya. Bukan rekomendasi Pak Aman ya ini. Makanya kita juga membuat bagaimana kita tetap bisa bahasa simpelnya jualan tapi aman gitu ya. Jadi kita juga membuat nasabah nyaman, nggak harus dipaksa ketemu, tapi proses bisa jalan. Itu satu. Jadi proses underwriting. Yang ketiga, kami juga khusus UMKM ini memfasilitasi kalau seandainya mereka memang membutuhkan alat bantu jualan dengan yang paling simpel. Kita ini sekarang banyak alat bantu kan. Ada yang pakai, tadi saya sudah sebut ada pakai yang GoFood, ada dan segala macam. Nah kita juga siapin nih. Namanya DigiResto itu simpel, cuman pakai WA.
Oke. Jadi saya lihat juga Jadi nggak harus buka tokonya di marketplace enggak, dia daftar GoFood aja, Oke. nanti masuk pakai WA namanya DigiResto. Dan di DigiResto itu sudah banyak merchant-merchant lokal di sini Oke. yang memang sudah jadi anggota. Ya, jadi makanya kemarin sempat kolesterol saya juga lumayan tinggi karena udang galah Banjarmasin udah masuk di mudah situ, gitu ya. Pakai Oke, DigiResto oke. jadi gampang tuh. Nah, alat itu kita siapkan juga. Jadi tadi Itu ada sudah pajaknya nggak? Oh enggak lah, itu kayak ini aja, Fasilitas berarti kayak ya? fasilitas. Jadi Oke. kita tadi sudah jelaskan ada stimulus oleh pemerintah yang bisa kita mempermudah kita menjalankan bisnis ini, keringanan untuk UMKM, tapi dari sisi perbankannya pun diberi kelonggaran. Kemudian kita juga sempurnakan underwriting prosesnya supaya aman gitu kan. Nah, yang ketiga, cara jualannya juga kita fasilitasi. Nah, sebetulnya cara jualan di fasilitasi ini enggak cuman kita yang di DigiResto, tapi secara umum kayak Pak Aman cerita tadi, kris ini juga sangat membantu. Karena kan yang paling bahaya sebetulnya kan uang nih. Uang ini kan sarana Itu dipegang banyak, gitu kan? Semakin Betul. sedikit kita bersentuhan dengan Betul, uang gitu. betul. Jadi meskipun sekarang ini Pak Aman tadi cerita nanti akan ada target berapa. Kalau yang aktif di kami memang masih sedikit nih. Baru 114 merchant, Chris. Oke. Tetapi kemarin Itu seluruh kasus. baru agak segitu, tapi transaksinya sampai 13,5 M bulan. Jadi artinya dengan kondisi ini orang juga lebih seneng pakai kris gitu ya. Nah, ini rasanya dari sisi tadi sudah ada paket kebijakannya ada, proses berhubungan dengan bank dipermudah, kemudian bagaimana menjadi produktif itu juga difasilitasi dengan berbagai macam alat transaksi yang mudah. Baik. Jadi rasanya ini bisa jadi Jadi harapan juga untuk di 2021. Betul, jadi lebih bagus. Untuk edukasi, tadi dikatakan bahwa baru sekian dengan datanya 140.000 dan Pak Aman tadi mengatakan kita punya target di 2021. Tentunya dari perbankan ini harus memberikan edukasi. Betul. Sementara edukasi kita juga nggak bisa langsung ketemu satu persatu, juga nggak memungkinkan. Apa yang menjadi plan dari Bank Indonesia dan juga mungkin Bank Mandiri dan teman-teman perbankan lainnya yang akan membuat geliat di Kalsel ini tambah tumbuh. Tadi kan harapan baik, data baik, dan tadi juga sudah disampaikan ada banyak duit di mana tinggal membutuhkan demand. Jadi bagaimana apa dan bagaimananya ini yang harus diinfokan kepada masyarakat. Kita akan kembali masih di Kalsel Economy Outlook. Pemirsa, ketika semua bergandengan tangan dan optimisme dijaga, tapi tadi ada hal yang penting yang harus tetap dijaga, keamanan kesehatan itu. Soal edukasi, Pak Aman dulu ya, soal edukasi terhadap mereka yang sekarang harus bergerak terus, harus kan ada juga yang mereka hanya menunggu posisinya, ada mereka yang menjadi sasaran mendapat bantuan, itu juga hanya dihabiskan sebagai konsumtif. Tapi memang mereka memerlukan itu. Tapi sisi lain juga karena hidup masih panjang, maka diperlukan tadi kreatif dan lain sebagainya. Untuk mengedukasi mereka agar lebih produktif melakukan apa saja, apa yang dilakukan dari sisi kebijakan yang BI dan juga mungkin teman-teman di perbankan. Ya, baik. Terima kasih Bu Diana. Ini pertanyaan yang sangat penting menurut hemat saya, karena bagaimanapun apapun yang terjadi, apapun yang tersedia di muka bumi ini, kalau kita tidak paham, itu menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja, seperti itu. Oleh karena itu, dalam konteks pengembangan katakanlah UMKM, ini sangat penting. Ini sangat penting. Karena apa? Kalimantan Selatan memang betul bisa ditopang tumbuh oleh batu bara, CPO dan sejenisnya. Tetapi ini sangat rentan karena dipengaruhi oleh permintaan global, ya, permintaan global, sehingga kita harus memang memikirkan apa-apa sektor-sektor ekonomi yang memang bisa kuat menopang ekonomi
Provinsi Kalimantan Selatan di luar batu bara dan kelapa sawit, katakanlah seperti itu. Nah, oleh karena itu berbagai program-program pemerintah ya dari sisi bantuan langsung tunai dan juga bansos dan sejenisnya, program social safety net seperti itu. Termasuk yang padat karya dan lain sebagainya. Padat karya, itu sangat potensial untuk mendorong ekonomi kreatif di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Dengan skala tentunya belum terlalu besar sampai nanti menengah dan besar, seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam pengembangan UMKM di masa-masa sekarang ini tadi juga sudah sampaikan oleh Bu Diana, satu kata kunci adalah sinergi. Sinergi dengan semua kepentingan. Ya. Bu Diana, kami di 2020 sangat banyak bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, dan juga perbankan dalam rangka bagaimana mensosialisasi, mengedukasi masyarakat terkait dengan pengembangan UMKM ini. Antara lain bagaimana kita meningkatkan kualitas atau produk, kita kurasi produk-produknya, kita ajari, datangkan si ahlinya, katakan dari fashion misalnya, dari sisi makanan, bagaimana mengolah aruan menjadi sesuatu yang lebih enak, bagaimana kita tidak tergantung pada beras unus aja, kreatif kan, beras lain juga enak, seperti itu, dan seterusnya. Termasuk bagaimana kita mendukung ekspor, kita ajari bagaimana hal-hal yang meningkatkan kualitas. Itu ya. Kemudian juga meningkatkan pemasarannya. Selain kita ajak untuk berdialog, berdiskusi tentang bagaimana memasarkan secara digital, UMKM Go Digital. Karena sekarang sudah posisinya harus begitu ya. Kita berikan pemahaman seperti itu, sehingga tidak terhalang oleh aktivitas yang terbatas pemasaran dari UMKM ini. Bisa saja produknya di sini yang beli dari Jakarta, yang beli dari Sumatera. Dan sekarang sudah flat, tidak berbatas lagi ya. Ini harus kita sama-sama bersinergi, membenahi, memberikan bagi UMKM yang belum paham, kita pahamkan. Kita pahamkan sehingga produk-produk yang mereka produce gitu, yang hasilkan, bisa dipasarkan tidak hanya di Kalimantan Selatan. Dengan demikian pendapatan semakin naik, ya, kemampuan daya beli juga makin baik, ya, ekonomi ini akan naik ke depannya. Nah, oleh karena itu kita semua banyak, ada yang ahli di sektor ini, di sektor B, di sektor Nah, ini kita bersinergi. Kata kunci sinergi untuk membangun optimisme. Jadi nggak bisa kita lagi ego sektoral gitu di sektor ini. Rekan perbankan sangat mendorong. Saya tahu Pak Singgi dari rekan perbankan lainnya sangat mendorong produk-produk UMKM ini, karena bagaimanapun mereka itu kecil tapi banyak, ya, dan kolektif dan jadi tiang penyangga ekonomi rakyat, ya, UKM ini. Betul. Jadi berbagai sektor kita petakan bersama, kita duduk bersama, produktif dan aman tadi, itu kata kunci. Jangan nanti kita kebablasan juga, kita main di bawah segala-segala. Tapi keamanan nggak di dalam CHSE ya, dia yang paling penting. Dalam arti protokol kesehatan kita jaga, meskipun vaksinasi sudah jalan nanti. Tapi tidak semua masyarakat mendapat, kita yang menjaga. Tidak boleh lalai. Antara lain seperti itu, Bu Diana. Banyak hal tentu juga kalau kita ini waktu kita tidak cukup. Ini untuk mengurai satu persatu ya. Baik, Pak Singgi. Tentunya kalau Pak Singgi ini kan selain tadi sifatnya edukasi, ini juga kan menjaga apa yang menjadi hubungan kerjasama dalam tanda kutip ya, kreditnya kepada debitur dan lain sebagainya. Bagaimana meningkatkan atau mungkin dibalik dulu kondisi saat ini dari teman-teman UKM yang di bawah koordinasinya Bank Mandiri itu kondisinya sudah seperti apa, dan meningkatkan positioning mereka agar tadi yang likuiditas juga bisa disalurkan kembali untuk menambah modal mereka gitu kan. Jadi untuk gambaran secara umum dulu di satu pulau ini, kebetulan karena supervisi saya satu pulau di Kalimantan itu sebetulnya untuk kredit produktif itu masih tumbuh positif di atas 10%. Tetapi memang kalau untuk kredit yang konsumtif memang turun gitu ya, itu satu. Artinya meskipun dalam kondisi yang struggle, tapi memang faktanya UMKM masih bisa survive di situ. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan supaya saling jaga, sama-sama menjaga? Kita lakukan beberapa hal juga yang menciptakan market buat teman-teman UMKM. Contoh kemarin waktu kita bersama-sama dengan rekan-rekan BUMN mengadakan festival diskon nasional,
maka merchant-merchant lokal ini kita ajak masuk menjadi anggota di situ. Supaya mereka mulai nempel di, entah nempel di e-commerce yang mana, tapi mulai nempel, gitu ya. Dan iklannya pun kita jadi, saya jadi orang yang di-shoot gitu ya, ke toko Sasirangan kemudian mengiklankan itu gitu ya, bahwa campaign seperti itu lebih personal jadinya. Lebih personal gitu ya. Jadi kita campaign produk di tempat tokonya langsung gitu ya. Jadi kayak testimoni gitu ya. Betul. Ya. Ala-ala YouTuber gitu. Dan itu di broadcast nasional gitu ya. Okay. Dan Festival Diskon Nasional kemarin meskipun angkanya nasional, saya belum punya gambaran yang Kalsel, tapi angka 7 triliun dalam seminggu ini luar biasa. Dan di situ ada kontribusi di Kalsel juga ada ya? Ada juga kontribusi di Kalsel. Artinya kita juga menciptakan teman-teman supaya marketnya lebih luas dengan kondisi ini. Kemudian yang kedua, edukasi tadi juga bisa kita dapatkan dari komunikasi dengan titik-titik kami, footprint kami yang sekarang mungkin lebih luas. Jadi mungkin sebagai gambaran, kalau di Kalsel ini, Bank Mandiri hanya punya 34 cabang. Tetapi kami punya 1.700-an agen brainless. Apa itu? Agen brainless banking. Jadi di sini ini sudah mulai ada agen-agen yang bisa melayani transaksi perbankan rekan-rekan. Jadi di agen-agen itu personal begitu? Dia biasanya berupa warung kelontong, personal. Warung kelontong, kemudian dia toko jualan pulsa, atau mungkin warung nasi padang, segala macam yang bisa dipakai sebagai agen brainless banking. Apa sih fungsinya? Fungsinya dia bisa melayani transaksi perbankan sederhana. Jadi dia bisa pengambilan uang, pengambilan uang bisa, setor bisa, gitu ya. Dan biasanya agen-agen ini kita pilih memang biasanya yang debitur kita juga. Jadi kepada yang di bawahnya yang mungkin tidak bankable itu larinya ke yang agent ini ya? Transaksinya. Tapi nggak boleh nyalurkan pembiayaan, enggak. Karena tapi kan kecil-kecil kan bisa gitu. Tapi jangan khawatir, sebetulnya kalau yang Bu Diana nanya yang nggak bankable tadi, sebetulnya produk kur itu diperuntukkan untuk yang nggak bankable. Dan itu ada wadahnya. Ada wadahnya. Nah, edukasi melalui 1.700-an yang terus kami kembangkan itu juga menarik nih. Selama pandemi ini transaksi-transaksi di mereka itu juga. Itu apa aja transaksinya? Transaksinya bisa store tunai, tarik tunai. Jadi kayak titip gitu ya? Iya. Nggak bahaya itu? Kan ada pakai sistem. Pakai alat. Alatnya semacam mesin edisi. Gitu. Ya. Jadi langsung masuk ke rekening. Ke rekening yang bersangkutan juga? Iya. Jadi dia semacam, makanya disebutnya brainless banking, dia cabang kita juga gitu ya. Kalau nggak kreatif nggak ada wadahnya ya. Jadi kita punya dan kan jadi untuk dan lucunya lagi ternyata pas pandemi ini itu ternyata transaksi itu volumenya naiknya itu juga 88%. Dari mereka. Jadi mereka sudah mulai daripada datang ke ATM, ini ada agen deket gitu kan. Tetap gesek tapi ngambil duit dari situ. Jadi kayak di merchant-merchant yang nasional punya ada juga ya. Transfer bisa di situ. Kalau di ATM mungkin agak jauh, ada warung deket, ini agen brainless bankingnya Bank Mandiri, mereka bisa jalan di situ. Nah, di dalam komunikasi dengan agen, biasanya kita memang bisa lakukan edukasi. Karena di situ kita juga akan membuat masyarakat di sekitar agen itu menjadi lebih tahu mengenai transaksi perbankan, lebih tahu menabung gitu ya. Jadi lebih aman untuk saving itu. Jadi itu bagian dari edukasi juga. Literasi perbankannya bisa. Tapi kalau yang lebih spesifik, tentunya kami masih, mungkin Bu Diana juga pernah dengar, dan kemarin di pandemi kami masih jalanin juga sih. Kita kemarin ada masuk finalis nasional, tapi sayangnya nggak menang masuk 5 besar, tapi sayangnya nggak masuk di juara umumnya, nggak masuk nih. Jadi wirausaha muda mandiri, UMM. Ya. Itu kayaknya kita punya beberapa tahun ya. Kita punya masih jalan ya itu? Masih jalan. Kok nggak kedengeran ya? Iya. Karena kemarin kita pakainya pakai ini juga, virtual juga. Karena itu dulu booming sekali UMM. Betul. Jadi kemarin ada yang menang itu teman di dekat Banjarbaru sana. Anak kayu namanya. Jadi dia menang itu. Banyak produk anak kayu di sini. Enggak apa-apa dibantuin promo di sini. Dan memang kalau wirausaha muda mandiri itu selain nanti dia jadi alumni yang bisa menikmati
program-program wirausaha mandiri, sebetulnya mereka akan punya nanti komunitas dengan young entrepreneur di regional. Jadi Filipina, Malaysia, Transfer knowledge Singapura, dari betul. mana-mana jadinya, Jadi ya. alumni sama ini mereka bisa ngobrol tuh di dunia maya dan segala macam, sehingga mereka bisa dapat, oh di sana ada ini, kok kita nggak ada. Jadi makanya tujuan kami memang membuat view-nya lebih luas. Jadi itu antara lain yang kita lakukan untuk meningkat UMKM. dan mengungkit Betul. positioning dari Betul. UKM. Oke, menarik adalah ketika berbicara di kondisi super abnormal. Kita Ya. katakan super abnormal, walaupun kita tadi mendapatkan kabar baik bahwa di Kalsesi sudah lumayan, dan harapannya di 2021 walaupun tetap kita ada fokus ke kesehatan, tapi ekonomi terus naik. Tetapi kan kita tahu bahwa belajar dari 2020, bahkan ada beberapa pengamat mengatakan mungkin ini akan berlanjut sampai betul-betul normalnya itu di akhir 2022 katanya. Nah ini nggak tahu analisa dari teman-teman yang ada di sini. Nah, ketika kita melakukan action plan, kalau dulu tuh setahun kan gitu ya, ini kayaknya kan kita harus sempit. Bagaimana dengan para debitur yang menjadi binaannya di Bank Mandiri ataupun mungkin di BI, ketika mereka melihat pasar harus berubah jenis usahanya, apakah itu nggak masalah? Atau bagaimana mengedukasi mereka? Karena jelas kalau kita bikin action plan yang terlalu panjang sementara pasarnya tidak memungkinkan, kan mungkin bisnisnya akan bangkrut gitu ya. Nah, jawabannya kita tunggu sesaat lagi. Pemirsa, saya senang melihat kondisi sekarang itu seperti seorang peselancar. Karena untuk menyemangati kita ya, peselancar itu kan harus berada di atas ombaknya karena harus mengendalikan ombak. Anggap saja ombak badai ini adalah pandeminya dan kita harus presisi. Kalau kita terlalu santai, kita tergulung oleh ombaknya. Nah, bagaimana dengan para pengusaha yang di bawah binaan baik BI ataupun mungkin perbankan-perbankan yang dia melihat action plan-nya itu harus seperti apa, dan ketika harus berubahnya bagaimana, dan kalau kaitannya dengan dia jadi debitur, apa yang terjadi ketika dia harus switch atau berubah usahanya? Mungkin dari Pak Aman dulu bagaimana? Makasih. Iya, ini menarik karena sesuatu yang bertahan adalah orang yang bisa mengikuti perubahan itu sendiri, kan begitu ya. Kalau enggak, yang pasti itu perubahan itu sendiri ya. Karena itu orang yang bertahan terus yang mengikuti perubahan, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu maka untuk UMKM yang memang selalu berpikir kreatif, peka terhadap situasi, kemudian juga inovatif ya tinggi. Nah, ini memang pertama memang harus disarankan, atau memang ini keniscayaan harus memang begitu mengikuti perubahan-perubahan yang ada di sekitar. Dan pasar yang harus jadi fokusnya ya. Ukuran, ya. Jangan kita berproduksi seperti yang gaya lama terus. Begitu kita tanam, misalnya kita tanam tabama kan kita tunggu saja seperti itu ya, tidak berlebihan. Lalu pasarnya nggak ada yang itu. Jangan saya harus beralih ke ternak misalnya seperti itu. Nah, tetapi kuncinya adalah mau belajar. Ya, mau belajar. Nah, sumber pembelajaran banyak. Saya kira sumber pembelajaran banyak, dan Bank Indonesia juga ada yang disebut dengan bantuan teknis. Bantuan teknis itu kita mengajari misalnya apa? Mau budidaya apa? Itik kah? Mau budidaya apa, tanaman bawang atau padi unggul, haruan? Nah, kita ada, dan bahkan kita punya namanya. Itu bisa mengajukan minta pelatihan. Itu banyak udah dilakukan. Jadi kelompok masyarakat minta kepada BI. Bisa. Bahkan beberapa kepala daerah dari beberapa daerah di Kalimantan Selatan sudah mengajukan dan rutin. Dan kita ada namanya EduPak di kilometer 23 ya. Jadi itu edukasi mengenai kegiatan-kegiatan UMKM, bahkan inovasi-inovasi pembuatan pupuk M11 seperti itu ya. Tetapi tidak cukup sampai situ. Itu di sektor katakanlah perikanan, pertanian ya. Tapi ada sektor-sektor lain, industri kreatif. Kita mendukung
Tadi seperti anak kayu juga bersama dengan kami udah ekspor loh. Ya, Anak kayu itu ekspor, barang Ya. ekspor produknya. Nah, kita pertemukan dengan buyer yang ada di luar negeri. Misalnya dengan Difasilitasi marketnya karena ya. kita ada perwakilan di New York, ada di Tokyo, ada di Beijing, ada di Singapura, dan ada di London. Nah, ini kita kerjasama. Oleh karena saya sangat berharap dari Kalsel ini ada produk yang bisa kita angkat, go ekspor. Nah, Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, pikirkan ke depannya ya. ke depannya. Nah, ini kita latih. Kita latih bagaimana kurasi, kita datangkan apa sih prasyaratnya, misalnya kemasan, ya kemasan dan seterusnya. Harus ada bahasa Inggrisnya atau ada bahasa Jepangnya, terus Story behind the scene-nya itu ya penting ya. Stempel halalnya. Nah, oleh karena itu kita terus kembangkan juga mengenai industri halal, seperti bekerja sama dengan dinas terkait. Nah, kemudian juga bagaimana kita mengangkat supaya transaksi tadi udah disampaikan, onboarding, go digital tadi, itu penting. Dan jangan sekarang, itu yang saya katakan, salah satu perubahan yang paling mendasar adalah digitalisasi saat ini, ekonomi keuangan digital. Dan mereka yang tidak mau switch ke situ ya selesai jadinya ya. Sekarang orang semua udah pesen di rumah, udah datang sendiri. Nah, kalau kita nggak, kita lapar sendiri kan, begitu kan? Jadi kalau yang old fashion, suruh anaknya yang bikin gitu ya. Sekarang udah seperti itu. Jadi mau nggak boleh usia kolonial, tapi jiwa milenial. Ini penting ya gitu. Betul. Kalau kolonial dan apa itu hanya just number usia, tetapi mindset digital kita. Apalagi pegangnya handphone, smartphone ya. Tapi kita jangan pakai WA doang. Nah, transaksi lah dari handphone kita dan seterusnya. Oleh karena itu edukasi itu ini kita banyak. Saya kembali ulangi, sinergi untuk mengedukasi dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk mengangkat UMKM kita ini ke depan. Baik, Pak Aman dan Pak Singgi, bagaimana kalau ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan, terutama mungkin debitur Anda, sementara mendaftarkan misalkan pinjaman itu jenis usahanya X, tetapi pasar sudah tidak memungkinkan lagi, lalu dia beralih menjadi Y, itu seperti apa? Untuk usaha yang UMKM, memang seringkali marketnya atau usaha produktifnya mereka itu malah biasanya agak macam-macam. Jadi satu kadang-kadang toko kelontong, tapi dia juga punya jualannya, ada yang titipan, ada yang dia bikin sendiri dan sebagainya. Ada yang waktu kita biayai dia usaha bakso, labelnya bakso, tapi juga jualan pentol atau jualan yang lain lagi. Kayak es gitu loh, segala macam. Jadi artinya nggak masalah. Sepanjang usahanya produktif di situ dan kita melihat memang masih berjalan, nggak ada isu juga gitu ya. Dan dengan kondisi sekarang ini, tadi saya sudah cerita, mereka dapat relaksasi 6 bulan nih. Nanti kebanyakan akan jatuh tempo di Maret ini gitu ya. Tapi regulator juga udah nyiapin nih. Restru kedua boleh. Apalagi itu berbarengan kalau Maret tuh pajak juga ya. Nah, jadi restru boleh. Tetapi memang syaratnya kita bisa melihat usahanya produktif. Dan tentunya yang kita penting tetap bergulir. Ya? Tetapi teman-teman yang di market, teman-teman yang sebagai penyalur kredit tadi, itu juga biasanya melihat dan biasanya juga membantu untuk saling memberikan informasi di komunitas pedagang. Jadi artinya kita juga seringkali mengumpulkan mereka untuk sharing knowledge di antara mereka. Intinya apa? Karena kita juga berkepentingan supaya usaha mereka ini. Dan kalau untuk yang di atas UKM? Kalau yang di atas UMKM tentunya agak susah. Misalnya kalau kreditnya sampai yang udah di atas 10 miliar ya susah. 10 miliar tadinya usahanya di kita misalnya bengkel. Tiba-tiba lalu berubah menjadi jualan bunga. Nah, itu susah. Nah, itu nggak bisa itu? Nggak bisa, karena tentunya kan harus dianalisa ulang. Pada waktu dikucurkan. Tapi pasarnya tidak memungkinkan bengkel misalkan. Nah, gitu. Nanti kita lihat, nggak memungkinnya kenapa gitu kan. Tapi artinya tetap ada edukasi di situ. Karena nanti kita lihat nih, marketnya nggak ada karena mungkin orang-orang yang memberikan proyek ini lagi postpone, makanya ada restru 6 bulan, gitu kan. Sehingga di 6 bulan ini dia ringan kewajibannya. Atau memang pembayaran yang biasa dia terima bulanan menjadi terganggu, kan kita harus lihat dulu. Apakah nanti, makanya macam-macam tuh,
di restructure itu ada jurusnya macam-macam. Gitu Dilihat ya. dari Dilihat kondisinya. Tapi intinya tetap mencoba memberikan pemahaman dan juga memahami gitu ya, memberikan pemahaman dan memahami. Dan yang lebih penting lagi, tadi menurut saya sih, begitu kita ketemu teman-teman di UMKM itu, yang lebih penting lagi adalah membantu mereka membuka marketnya jadi lebih borderless, itu lebih penting. Seperti yang dibilang Pak Aman tadi, mungkin dia cindera mata yang pertamanya hanya dijual di Kalsel, begitu dia masuk online, dia bisa dapat pesanan dari Surabaya. Itu kan bahkan sekarang food aja bisa ya, asal dengan prepare yang baik. Itu lebih penting nih, lebih penting mengajari teman-teman untuk mulai market itu, kita mesti tahu loh, market itu borderless loh sekarang, gitu kan. Jadi peningkatan quality dari produk itu menjadi penting yang sesuai dengan market borderless itu ya. Menarik adalah ketika ini nih di akhir obrolan kita, namanya kita ke entrepreneur, yang fokus kita kan ini penggiat ekonomi para entrepreneur. Pada kondisi saat ini seharusnya juga mereka melihat peluang ke depan. Ketika misalkan hal-hal yang sifatnya dari impor itu terlockdown, otomatis kita bisa menjadi selain pasarnya itu jadi produsennya untuk wilayah yang begitu besar. Tadi ada borderless itu kita nggak usah nyari keluar deh, pasar Indonesia saja ini sudah luar biasa. Edukasi apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia kepada teman-teman pengusaha, baik UKM maupun pengusaha besar, agar melihat peluang ini dan bisnis apa yang mungkin bisa disarankan untuk mereka? Iya, Bu Diana, ini sangat menarik. Ini sejalan dengan program pemerintah yang disebut Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu produk-produk kita yang ada di masing-masing daerah, khusus Kalimantan Selatan, itu bersama-sama kita benar-benar ingin menggunakannya. Itu dulu, menggunakannya. Sehingga dengan demikian, yang disebut tadi oleh Bu Diana mengenai impor dan seterusnya, itu bisa kita abaikan. Ada substitusinya. Kalaulah dulu kita senang impor barang, katakanlah dari fashion, pakaian-pakaian dari China dan seterusnya, kenapa kita tidak pakai sasirangan? Seperti saya hari ini pakai sasirangan. Ya kan, sasirangan dan sejenisnya, yang dimana anak-anak muda sekarang banyak loh kreatif bagus dia buat. Saya punya juga koleksi kaos-kaos yang santai, sasirangan motifnya dan seterusnya. Kemudian juga kalau kita selama ini makan daging dari impor dan seterusnya, kenapa tidak kita budidaya ternak sapi misalnya. Kemudian juga ikan haruan kita tingkatkan kualitasnya untuk kita konsumsi bersama, sehingga impor kita semakin menurun. Demikian juga tentu bahan-bahan industri misalnya kan. Oleh karena itu industri turunan CPU itu banyak. Jadi ada ada oleochemical, ya oleochemical ini bisa jadi macam-macam, kosmetik dan lain-lain. Kita impor seperti itu kan, termasuk ya tentu biodiesel itu udah mulai jalan ya, B30 dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu akan mendorong juga perekonomian kita, meningkatkan cadangan devisa kita tentunya kan, defisitnya bisa lebih terjaga, neraca pembayaran kita bisa terjaga karena impor kita bisa terkendali melalui kita bangga buatan Indonesia. Tapi ekspornya tetap kita ya, gitu. Kita jangan pembeli, penjual. Kalau keluar negeri itu kita penjual, kita istilahnya kalau main bola lebih bangga gitu ya jadinya ya. Jadi kadang-kadang di luar negeri beberapa kali saya lihat ada made in Indonesia juga, saya senang. Tapi harganya udah harga luar negeri kan, euro, dolar. Itu kan sesuatu yang menarik kan. Nah, oleh karena itu kalau bukan kita yang mencintai buatan kita, siapa lagi? Mari kita bangga buatan Indonesia dan kita terus produk sehingga pasarnya makin jelas. Jangan nanti kita suruh produk-produk UMKM tapi nggak ada yang beli. Gimana coba? Jadi apa? Kasihan biaya produksi dan seterusnya, bunga bank seperti itu. Nah, oleh karena kita sama-sama beli. Ini komitmen sebenarnya, komitmen yang harus kita tumbuh kembangkan bersama, di mana kita harus memang mencintai produk-produk Indonesia. Commitment to the nation. Menarik Pak Singgi. Di akhir tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Aman. Melihat peluang tadi jenis-jenisnya Pak Aman tadi sudah, pokoknya Indonesia Pride. Nah, Indonesia Pride itu produksinya dan juga pasarnya. Ini bagaimana di Bank Mandiri sendiri? Jadi kita melihat peluang untuk yang dalam negeri, tentunya teman-teman UMKM dengan produk lokalnya. Kita kan sudah ceritakan tadi ada activity yang memfasilitasi mereka dapat akses market gitu ya. Tadi saya sudah cerita ada festival diskon nasional dan segala macam yang saya yakin
kita akan ulang lagi, gitu ya, itu satu. Yang kedua, teman-teman di UMKM ini juga bisa melihat kalau kita harus jeli juga, antara lain sektor-sektor yang kemarin itu masih growth positif. Di Kalsel ini ada transportasi, pergudangan, kemudian jasa yang melayani rumah tangga. Itu naik tinggi itu. Nah, artinya ada peluang-peluang jasa yang selama ini nggak terpikirkan, yang itu jadi peluang. Contoh paling simpel, kemarin saya juga kita males potong rambut ke barbershop. Itu di sini barbershopnya sekarang udah bisa kita panggil, gitu kan? Itu kan peluang gitu ya. Nah, artinya kita mesti memanfaatkan kondisi itu dengan perubahan kondisi yang ada, tetap pakai protokol itu nomor satu, tapi peluang-peluang itu muncul. Dan teman-teman jangan lupa juga nih, kita juga mesti aware bahwa Kalsel ini DAU-nya tahun ini 7,7 triliun. Wow. Itu turunannya kan pasti banyak tuh. Turunan intip aja gitu ya, gitu loh. Okay. Orang yang bangun jalan atau apa, mungkin cateringnya kita bisa dapat, apa transport, iya gitu loh, gitu. Banyak. Jadi artinya mungkin kita stakeholder yang berkepentingan harus juga membantu memperlihatkan ke masyarakat ini loh peluangnya. Mungkin artinya transparansi menjadi penting juga ya. Transparansi dari kegiatan-kegiatan pemerintah, kegiatan-kegiatan yang besar. Dan saya setuju tadi satu lagi Pak Aman tadi, kami juga kalau di kami biasanya Rebo sih. Rebo itu kita Sasirangan D. Jadi itu mencintai dengan membeli produk dalam negeri. Gitu. Baik. Itu campaign yang memang harus kita jalankan. Terima kasih untuk pencerahannya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Aman maupun Pak Singgi bisa memberikan inspirasi dan juga lebih semangat lagi untuk masyarakat Kalsel. Insya Allah sih semakin positif dalam pergerakan ekonominya dan membuat kita tentunya harus optimis. Rebut pasar kita, rebut peluang kita, dan semua hanya akan bisa kalau kita bergerak semua bergandengan tangan. Terima kasih Pak Aman. Sama-sama. Terima kasih Pak Singgi. Selamat malam. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi kita agar Kalsel dan Indonesia itu bisa mewujudkan Indonesia Pride bisa terwujud. Oke, pemirsa Duta TV, kita akan kembali dalam perbincangan lainnya, tentu saja dengan narasumber lainnya. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan optimisme kita di 2021. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.